Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rabian, NIM 212222016. Yang terhormat Pak Rizky Aulia sebagai dosen pengampu mata kuliah studi keuangan bisnis dan teman-teman sekalian. Di sini saya mempresentasikan tugas UAS yang diberikan Pak Rizky. Dimana untuk pertanyaan pertama sampai akhir saya langsung jawab. Untuk yang pertama, PT Jaya Abadi, bisnis peternakan ayam. A. Identifikasi risiko utama. Pertama, banjir, risiko kerusakan pada kandang dan infrastruktur peternakan. Kedua, ada penyakit ternak, ayam rentan terhadap penyakit yang cepat menyebar. Yang ketiga, penyediaan pangan, gangguan pemasok pangan akibat bencana atau masalah distribusi. Keempat, ada fluktuasi permintaan ayam dipengaruhi kondisi ekonomi dan musiman. Kelima, ada perubahan regulasi, kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi operasional dan biaya. Kita lihat yang ke B. Yang ke B itu apa? Strategi mitigasi risiko. Mitigasi pertama, infrastruktur tahan banjir, membangun kandang di area tinggi dan sistem drainase yang baik. Kedua, yaitu sistem kesehatan, vaksinasi dan kontrol kesehatan rutin untuk ayam. Ketiga, diversifikasi pangan, menjaga berapa pemasok pangan untuk mengurangi gangguan pemasok. Keempat, analisis pasar, riset pasar dan pantau tren permintaan untuk menyesuaikan produksi. Kelima, kepatuhan regulasi permintaan, pastikan kepatuhan terhadap regulasi dan rencanakan perubahan kebijakan. Untuk soal pertama, kita sudah menjelaskan jawabannya. Untuk soal kedua, proyek teknologi. A. Menghitung NPV. Rumusnya ada di sini. Di mana CFT arus kas bersih tahunan pada tahun ke-T sebesar 166 jutaan, R tingkat diskonto 12% atau 0,12, T tahun ke-T dari tahun 1 hingga tahun 5, C0 biaya investasi awal sebesar 516 jutaan. Langkah-langkah penghitungan. 1. Menentukan arus kas bersih setiap tahun. Arus kas bersih tahunan adalah 166 jutaan yang berlaku selama 5 tahun. 2. Diskontokan arus kas bersih dengan tingkat diskonto 12%. Mari kita menghitung nilai diskonto untuk setiap tahun. Ada di sini. Untuk tahun 1 hingga tahun 5, tahun pertama sampai tahun akhir sudah dapat hasilnya. Kemudian total nilai sekarang diskonto arus kas NPV kita jumlahkan dari tahun pertama sampai tahun akhir, kemudian dikurangkan dengan biaya investasi awal. Nah, NPV 598 jutaan lebih dikurang 516 jutaan sama dengan hasil NPV 82 jutaan. Nah, NPV proyek ini 82 jutaan lebih. B. Analisis berdasarkan IRR. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Dalam kasus ini, IRR proyek adalah 14%. Interpretasi IRR. Jika IRR lebih besar dari tingkat diskonto yang digunakan 12%, maka proyek ini layak dijalankan karena keuntungan besar daripada biaya modal yang diinginkan atau yang digunakan. Dalam kasus ini, IRR 14% yang lebih besar daripada tingkat diskonto 12% ini menunjukkan bahwa proyek ini layak dijalankan. Kesimpulannya, NPV proyek 82 jutaan lebih positif. IRR proyek 14% lebih besar dari 12% karena NPV positif dan IRR lebih tinggi dari tingkat diskonto, maka proyek ini layak dijalankan. Untuk yang kedua sudah dijawab. Lanjut ke pertanyaan ketiga, usaha bakery. A. Menghitung waktu balik modal, flashback rate. Flashback rate adalah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas bersih yang diperoleh setiap periode. Langkah-langkah penghitungan. Investasi awal 116 jutaan, pendapatan per bulan 36 jutaan, biaya operasional per bulan 28 jutaan. Arus kas bersih per bulan dihitung sebagai arus kas bersih per bulan sama dengan pendapatan per bulan dikurang biaya operasional per bulan. Arus kas bersih per bulan sama dengan 36 jutaan dikurang 28 jutaan sama dengan 8 juta. Dengan arus kas bersih sebesar 8 jutaan per bulan, kita dapat menghitung flashback rate sebagai berikut. Ada di sini sesuai rumus. Nah, jadi waktu balik modal flashback rate
untuk usaha bakery ini adalah 14,5 bulan atau sekitar 1 tahun dan 2,5 bulan. B. Evaluasi usaha. Waktu balik modal yang diharapkan adalah 2 tahun atau 24 bulan. Berdasarkan penghitungan waktu balik modal usaha bakery ini adalah 14,5 bulan yang lebih pendek dari 2 tahun yang diharapkan. Karena waktu balik modal yang diharapkan 14,5 bulan lebih cepat dari 2 tahun yang diinginkan, maka usaha ini layak dijalankan. Kesimpulannya yaitu best back fruit 14,5 bulan. Usaha ini layak dijalankan karena waktu balik modal lebih cepat dari 2 tahun yang diharapkan atau yang diinginkan. Sekian yang ketiga. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat itu apa? Bisnis catering. A. Menghitung jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break even point. Rumusnya ada di sini. Nah, di mana untuk diketahui biaya tetap 66 juta, biaya variabel per porsi 25.000, harga jual per porsi 50.000. Di sini hitungannya sesuai rumus, teman-teman. Jadi jumlah porsi yang harus dijual mencapai break even point adalah 2.640 porsi. B. Evaluasi keuntungan bisnis. Jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi, untuk mengetahui apakah bisnis ini menguntungkan, kita perlu menghitung total pendapatan dan total biaya. Pendapatan, oke, dari pendapatan sama dengan harga jual per porsi dikali jumlah porsi yang terjual, pendapatan 50.000 dikali 2.000 sama dengan 100 juta. Biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per porsi dikali jumlah porsi yang terjual. Biaya tetap sama dengan 66 juta ditambah 25.000 dikali 2.000 sama dengan 66 juta ditambah 50 juta sama dengan 116 juta. Laba atau rugi pendapatan dikurang biaya total laba atau rugi sama dengan 100 juta dikurang 166 juta sama dengan negatif 16 jutaan. Jika dengan penjualan 2.000 porsi bisnis ini mengalami kerugian sebesar 16 jutaan. Kesimpulannya, jumlah porsi yang harus dijual untuk break even 2064 porsi. Evaluasi keuntungan bisnis ini tidak menguntungkan jika rata-rata penjualan per bulan hanya 2.000 porsi. Kita mengalami kerugian 16 jutaan. Untuk soal keempat sudah terjawab. Lanjut soal kelima, pemeliharaan lokasi pabrik minuman herbal. Faktor yang perlu dipertimbangkan: biaya transportasi. Untuk pertama, biaya transportasi menghitung biaya logistik untuk mengangkat bahan baku ke pasar. Kedua, jarak ke pasar utama. Lokasi dekat pasar utama dapat mengurangi biaya distribusi dan meningkatkan respon pasar. Ketiga, ketersediaan bahan baku. Lokasi dekat pemasok bahan baku dapat mengurangi biaya pengadaan bahan baku dan menghindari keterlambatan. Selanjutnya, ketiga, ada investasi infrastruktur seperti jalan, listrik, dan fasilitas lainnya harus memadai di lokasi tersebut. Kelima, ada regulasi dan pajak. Pertimbangan kebijakan pemerintah yang berlaku di masing-masing lokasi terhadap pajak, izin, atau insentif. Rekomendasi: 1. Lokasi A lebih menguntungkan jika biaya bahan baku sangat besar dan pemasok bahan baku merupakan prioritas. Namun harus memperhitungkan biaya distribusi yang lebih tinggi ke pasar utama. Untuk yang kedua, lokasi B lebih menguntungkan jika kedekatan dengan pasar utama dan distribusi cepat lebih penting daripada biaya bahan baku, namun biaya logistik untuk bahan baku mungkin lebih tinggi. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah untuk soal pertama sampai soal kelima, jawaban pertama sampai jawaban kelima untuk presentasi UAS ini, mohon maaf apabila ada kata atau kurangnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.